Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 11 Juli 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengamankan sebanyak 17 remaja diduga terlibat tawuran. Dari 17 remaja yang diamankan, 3 orang diproses secara hukum. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum mengamankan 17 remaja yang diduga terlibat tawuran dari 2 tempat yang berbeda. Para remaja yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah ini ditangkap saat melakukan tawuran antar kelompok di 2 lokasi, yakni pada tanggal 7 dan 9 Juli 2023. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Jawari mengatakan dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan penyidik kepolisian didapati pemicu tawuran para remaja ini berawal dari saling ejek di media sosial. Lalu kedua kelompok tersebut menentukan lokasi untuk melakukan aksi tawuran. Jawari menyebutkan dari 17 remaja yang diamankan ada 3 remaja yang dilakukan proses hukum. Dari 3 yang diproses, 2 terbukti positif narkoba dan 1 terbukti membawa senjata tajam saat diamankan oleh pihak kepolisian. Nantinya 2 remaja yang positif narkoba tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan rehabilitas. Terkait dengan perkelahian atau tawuran ini, Polda Sumatera Utara telah mengamankan 11 anak, 11 anak. Ini ada dari beberapa kelompok. Dari kelompok Erlangga ada 6 anak yang diamankan, dari kelompok lingkungan 7, 5 anak yang diamankan, jadi 11 anak. Dari 11 orang ini kita akan melakukan proses hukum. Kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 1251. Untuk terkait dengan anak-anak yang mengkonsumsi sabu, karena usianya anak dan pengguna, maka kita merencanakan untuk ditindaklanjuti dengan rehab. Jadi yang 2 anak ini kita akan lakukan. Sementara itu untuk para remaja yang diamankan dilakukan proses pendataan di hadapan para orang tua dan kepala lingkungan dan pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pemirsa, di informasi lainnya, puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum atau Formasi berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, massa meminta pihak kepolisian gencar untuk memberantas begal dan geng motor yang telah sangat meresahkan warga. Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum atau Formasi berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara. Sambil membentangkan spanduk, puluhan massa mendesak kepada pihak kepolisian agar gencar untuk dapat memberantas begal dan geng motor yang telah sangat meresahkan. Massa menilai wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan tingkat kriminalitas sudah cukup tinggi, terlebih untuk aksi begal dan geng motor. Ketua Umum DPP Formasi Mukhlis Harahap mengatakan bahwa aksi massa yang berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara ini merupakan buntut dari resahnya para warga khususnya masyarakat Kota Medan akan maraknya tindak kriminal begal serta geng motor. Pimpinan pusat Formasi Masyarakat Peduli Sumatera Utara dan juga gabungan dari pimpinan daerah Formasi Sumut Sumatera Utara dalam hal ini meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk menindak tegas dan merazia setiap gang-gang ataupun keluar masuk dari warga Kota Medan ataupun dari luaran. Hari ini kita menyampaikan aspirasi di mana kemarahan ataupun keresahan masyarakat baik dari Kota Medan ataupun dari luar Kota Medan untuk masuk ke sini sangat meresahkan dan sangat ketakutan. Untuk itu kami dari pimpinan Formasi Sumut ada nama masyarakat menyampaikan hal ini, keresahan masyarakat ini untuk Kepala Kapolda untuk menindak tegas dan mengadili setiap pelaku begal ataupun geng motor yang terindikasi membuat kerisauan dan kegaduhan di kota ini. Mukhlis berharap agar pihak kepolisian untuk lebih gencar dalam melaksanakan patroli khususnya di malam hari di tempat-tempat yang cukup rawan aksi pembegalan.
Pemirsa, unit Reskrim Polsek Dolok Masihul dipimpin Kanit Reskrim Polsek meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor dan mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil kejahatan para pelaku. Inilah MP terduga pelaku pencurian sepeda motor saat digelandang ke Mapolsek Dolok Masihul. Pelaku diamankan setelah petugas unit Reskrim Polsek Dolok Masihul setelah menerima pengaduan korban warga Kecamatan Dolok Masihul yang kehilangan 1 unit sepeda motor jenis Matic. Petugas mengungkap dan menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor milik korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, dirinya melakukan pencurian tersebut telah hanya di Kecamatan Dolok Masihul saja. Pelaku juga melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, persisnya di BP 7. Di lokasi tersebut pelaku mencuri 1 unit sepeda motor jenis bebek. Saat itu aksi pelaku cukup terekam CCTV. BM tidak hanya di hukum Polsek Dolok Masihul, yang mana tadi pencurian tersebut berada di lingkungan 1, tepatnya di Pajak Dolok Masihul. Si pelaku berinisial BM ini juga melakukan pencurian di Wilkum Tebing Tinggi. Dari tangan pelaku berhasil kita amankan 2 BB sepeda motor. Untuk tersangka kita kenalkan pasal 363 ayat 1 ke 5 dari KUH pidana. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, barang bukti yang diamankan berupa 2 unit sepeda motor. Pelaku ditangkap di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5E dari KUHP pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Masih info terkait kriminalitas, pemirsa. Aksi perampokan terekam CCTV viral di media sosial. Seorang wanita bersama anaknya di Kota Binjai menjadi korban perampokan di siang hari. Pelaku masuk ke rumah dan merampas handphone serta memaksa korban untuk mentransfer sejumlah uang. Aksi perampokan tersebut terjadi di Jalan Raspberry, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Dari video CCTV yang viral, pelaku perampok mengenakan baju berwarna gelap dengan celana jeans pendek serta memakai topi. Pria tersebut dengan santainya masuk ke rumah korban dan bertemu dengan pemilik rumah. Pelaku kemudian menggiring korban ke belakang, juga sempat menunjuk-nunjuk ke arah korban. Tidak diketahui pasti apa yang dibicarakan pelaku dan korban, namun tidak lama pelaku terlihat memasukkan sebuah handphone ke dalam saku celana, lalu korban pergi ke atas dengan membawa anaknya. Kasih Humas Polres Binjai, Ibtu Riswansa, membenarkan informasi kejadian tersebut dan mengatakan peristiwa itu terjadi di Kompleks Braharang Asri, Jalan Raspberry, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Saat itu pelaku meminta sejumlah uang kepada korban, namun korban beralaskan tidak memiliki uang tunai. Alhasil pelaku memaksa korban untuk mentransfer uang 5 juta rupiah kepadanya. Setelah uang tersebut ditransfer, pelaku merampas handphone milik korban, lalu pelaku pergi meninggalkan korban dan mengunci pintu rumah korban. Setelah itu pelaku merampas HP yang dipegang korban. Lalu pelaku pergi dari pintu depan dan mengunci pintu rumah korban dari luar. Jadi permasalahan ini sudah dilaporkan dan sudah ditangani ke Polres Binjai. Jadi sekarang sudah ditangani di Reskrim untuk mengungkap kasus ini dan mengejar pelakunya. Saat ini aparat kepolisian Polres Binjai masih menyelidiki peristiwa perampokan tersebut, termasuk menyelidiki pelaku. Pemirsa, maraknya isu begal dan geng motor di media sosial. Kecamatan Setabat di Mapolsek Setabat bersama organisasi kepemudaan berkomitmen siap turun ke jalan membantu pihak kepolisian untuk memberantas geng motor dan begal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan geng motor dan begal di Kecamatan Setabat bersama organisasi kepemudaan setempat melakukan pertemuan dengan Kapolsek Setabat. Dalam pertemuan tersebut, organisasi kepemudaan berkomitmen siap turun ke jalan dan membantu pihak kepolisian untuk memberantas geng motor dan begal yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat, khususnya pada malam hari.
Para organisasi kepemudaan mengecam keras atas kegiatan kriminal penyakit remaja yang dikenal dengan geng motor. Mereka juga sepakat bersama Kapolsek Stabat dan jajarannya siap turun ke jalan untuk menertibkan kegiatan yang membahayakan masyarakat terutama warga Kecamatan Stabat. Sementara itu Kapolsek Stabat AKP Ferry Arisandi mengatakan terkait maraknya isu aksi begal dan geng motor di media sosial itu tidak benar. Hingga saat ini belum ada menerima laporan terkait aksi begal dan geng motor. Ia juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi mengenai berita-berita yang tidak benar di media sosial dan baiknya mengkonfirmasi dulu ke pihak kepolisian untuk meng-cross-check laporan tersebut benar terkait tindak pidana atau bukan. Isu-isu yang beredar di media sosial terkait dengan adanya informasi begal terkait dengan pengguna sepeda motor, bahwasannya isu itu tidak benar. Memang kami ada menerima laporan terkait dengan sepeda motor, namun itu adalah penggelapan, bukan begal. Jadi kepada masyarakat di Kecamatan Stabat kami menghimbau supaya tidak mudah terprovokasi yang mengenai berita-berita yang tidak benar di media sosial. Sementara itu, saat aksi kejahatan jalanan atau street crime yang dilakukan geng motor di berbagai daerah Sumut marak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Pihak kepolisian saat ini juga sangat concern untuk menindak tegas kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran seperti aksi begal dan geng motor. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di malam hari. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Polda Sumatera Utara menggelar apel pasukan operasi Patu Toba 2023. Dalam operasi yang dilaksanakan selama 14 hari ini, petugas mengedepankan sikap preventif and preemptive. Bertepat di lapangan bola, Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Patu Toba 2023. Sebanyak 1.345 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah melaksanakan operasi Patu Toba yang digelar secara serentak di wilayah Sumatera Utara selama 14 hari. Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ditandai dengan pemasangan pita operasi yang dipimpin oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simajuntak. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Muji Edianto mengatakan bahwa dalam operasi Patu Toba, petugas kepolisian lebih mengedepankan penegakan hukum yang berbasis elektronik. Mulai hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023. Ini adalah operasi Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, operasi mandiri kewilayahan. Di dalam rangka untuk targetnya adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat tertib berlalu lintas. Jika dalam pelaksanaannya petugas menemukan pengendara yang melawan hukum seperti tidak menggunakan helm dan melanggar rambu lalu lintas, petugas akan melakukan tindakan berupa tilang manual. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Sergai bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan apel gelar pasukan Operasi Patu Toba 2023. Adapun sasaran utama dalam kegiatan ini menekankan angka pelanggaran lalu lintas, laka lantas, serta kesadaran disiplin dalam berlalu lintas. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Sergai AKBP Oksiyuda Pratesta di bawah jajaran mengarahkan 120 personil dalam kegiatan operasi Patu Toba tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan selama kegiatan ini dengan mengedepankan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mematuhi dalam berkendara, seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2, serta melengkapi surat-surat kendaraan. Adapun penindakan yang dilakukan anggota di lapangan berupa penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik atau etele, baik itu secara statis ataupun mobile. Di samping itu melakukan counter opini terhadap informasi hoax di medsos terkait pelaksanaan operasi Patu Toba 2023, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang baik terkait kegiatan ini.
AKBP Oksi Yuda Pratesta menambahkan dari semua hal tersebut tujuan utama dari operasi Toba ini adalah mendisiplinkan masyarakat akan berlalu lintas serta dapat menekan angka kecelakaan. Anggota Polres Serdang Bedagai dalam operasi Patuh Toba 2023 ini kita melibatkan 102 personil yang langsung terlibat terkait dengan operasi Patuh Toba. Nah, tentunya personil lainnya juga terlibat, tetapi kita hanya sebagai backup. Ya, jadi untuk penegakan hukum dan lain sebagainya, kita juga tetap melaksanakan patroli lain untuk mendukung operasi patuh ini. Operasi patuh sebenarnya kita menggunakan etle kalau untuk tilangnya, ya. Untuk tilangnya menggunakan etle, dan kita juga lebih mengedepankan sebenarnya tadi yang diperintahkan dari Polda juga terkait dengan pembinaan penyuluhan yang lebih dikedepankan secara humanis. Dan memang kita juga karena ini operasi patuh yang harus kita melakukan terkait dengan penindakan, tetapi penindakan yang saat ini kita lakukan juga kita sudah menggunakan etle. Sementara itu operasi Patuh Toba berlangsung selama 14 hari dari mulai 10 Juli sampai 23 Juli 2023 mendatang. Pada kesempatan tersebut hadir Bupati Sergai Dandim 0204 Letkol Yoga Febrianto serta para tamu undangan lainnya. Pemirsa, operasi Patuh Toba 2023 di Kabupaten Karo juga ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilakukan di halaman Mapolres Tanah Karo. Operasi keselamatan Toba ini tidak hanya melibatkan personel Polres Tanah Karo, turut melibatkan unsur penegak lainnya. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman menyampaikan amanat Kapoldasu bahwa berdasarkan data tahun lalu tingkat kedisiplinan masyarakat Sumut dalam berlalu lintas masih tergolong rendah. Kapolres yang baru bertugas di Kabupaten Karo ini menyatakan target operasi Patuh Toba adalah mengurangi pelanggaran lalu lintas, laka lantas, dan peningkatan kesadaran atau disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang menjadi sasaran operasi Patuh Toba ini diantaranya penggunaan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, pemotor bonceng 3, tidak menggunakan helm, serta pelanggaran rambu, marka, dan sebagainya yang berpotensi menyebabkan bahaya laka lantas. Jika personel menemukan pelanggaran yang kasat mata akan dilakukan penindakan baik teguran maupun tilang manual. Diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam Ops Patuh Toba pelaksanaan tugas secara profesional dan manusiawi dan menghindari tindakan yang tidak produktif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Melaksanakan apel Operasi Patuh Toba 2023 yang mana selama 2 minggu ke depan kita melaksanakan operasi patuh. Yang menjadi sasaran tadi sudah disampaikan pada saat apel melalui amanat Bapak Kapolda Sumatera Utara. Ada beberapa sasaran, diantaranya para pengemudi yang tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, kemudian seperti helm yang berstandar SNI. Namun di saat ini sekarang kita masih mengedepankan upaya-upaya persuasif dan teguran-teguran terhadap yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, operasi Patuh Toba tetap akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Semua partai politik peserta pemilu di Mandailing Natal telah menyerahkan perbaikan dokumen Bacalek ke KPU. Berkas 18 parpol ini akan diverifikasi oleh petugas verifikator KPU dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Petugas verifikator Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal mulai melakukan pemeriksaan berkas perbaikan dokumen bakal calon anggota legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu yang diserahkan ke KPU. Sebanyak 575 berkas fisik maupun silon bacalek yang diterima ini akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat bacalek sampai tanggal 6 Agustus 2023 mendatang. Di masa verifikasi dokumen ini akan menentukan bacalek yang diusulkan parpol memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, tahapan bacalek ini akan ditingkatkan menjadi daftar calon sementara peserta pemilu. Bacalek yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal. Nah, karena ini adalah verifikasi administrasi perbaikan, maka status yang nanti keluar di dokumen bakal calon itu adalah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
Jadi kalau nanti memenuhi syarat akan lanjut ke DCS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat nanti tidak akan lanjut ke DCS, nantinya tidak ikut konsultasi pemilu di 2024. Hingga sampai saat ini pemeriksaan yang dilakukan petugas verifikator KPI belum ada menemukan berkas yang diserahkan parpol yang bermasalah. Dari 18 parpol peserta pemilu, baru 39 berkas bacalek yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi daftar calon sementara. Pemirsa, di informasi dari Kabupaten Deli Serdang, di saat warga di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa hari terakhir mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, berbeda dengan Pak Darto, salah seorang pedagang jagung dan kacang yang hanya menggunakan kayu bakar. Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini tidak berpengaruh pada Pak Darto, pedagang jagung dan kacang keliling, warga Gang Cemara 5, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Karena selama 16 tahun ia berdagang jagung dan kacang rebus, belum pernah menggunakan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Setiap harinya ia memasak menggunakan kayu bakar yang ia cari sendiri di pekarangan atau ladangan warga. Selama berdagang jagung dan kacang keliling, pembeli sangat menikmati jagung dan kacang yang ia jual. Karenanya tidak masak di gas maupun dengan LPG. Menurut Pak Darto mengatakan ia berjualan jagung dan kacang rebus ini berkeliling dengan menggunakan sepeda di seputaran Batangkuis, Tembung, dan juga Medan. Sudah banyak pelanggannya yang membeli dan mereka menikmati dagangannya karena dimasak dengan kayu. Jika ia memasak dengan LPG, penghasilannya akan berkurang, apalagi beberapa hari belakangan ini LPG susah didapatkan dan beberapa kios terpaksa menjual harga di kisaran Rp25 hingga Rp30.000. Sementara jika pakai kayu bakar, tinggal mencari di pekarangan atau ladang warga yang ranting pohon yang patah maupun yang tumbang. Pakai kayu bakar lebih kurang 16 tahun untuk merebus jagung dan kacang, karena selama ini harga gas yang terlalu tinggi dan langka mencapai harga 25 sampai 28.000 per 3 kg untuk gas ukuran subsidi. Ya, saya berjualan keliling mulai dari jam 5 sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Jadi kalau menggunakan gas, dananya terlalu besar. Sementara itu terpantau di beberapa pangkalan LPG ukuran 3 kg menumpuk tabung LPG ukuran 3 kg. Warga saat ini sudah merasa resah dengan langkanya LPG tersebut. Diharapkan pemerintah dapat memantau pendistribusian saat penyaluran ke wilayah Kabupaten Deli Serdang. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.